Rekan pembelajar, selamat datang di Peralatan Masyarakat Belanda. Saya, Ahmad Suryadi, akan memandurkan pembelajar. Pada sesi kali ini, kita akan membahas pergerakan sosial masyarakat di Belanda. Pasca Perang Dunia Kedua, masyarakat Belanda mengalami perubahan. Tahun 1950-an merupakan proses pembangunan kembali, beriringan dengan perbaikan hubungan di antara masyarakat yang terjadi sebelum perang. Setiap individu harus mengetahui posisinya dalam masyarakat. Pemerintah Belanda berupaya melakukan yang terbaik untuk warga negaranya, sehingga berbagai pembangkangan terhadap pemerintah tidak dibenarkan. Masyarakat diharapkan tidak mengganggu pemerintah dalam menjalankan kewajibannya yang penting. Namun, ada saja masyarakat Belanda yang kesal dengan suasana yang terlalu tenang. Mereka disebut Raaddraaiers atau penghasut. Mereka menentang para pejabat pemerintah, tetapi mereka malah tidak mendapatkan simpati. Pada tahun 1960-an, terjadi pergeseran dalam masyarakat Belanda. Rasa tidak puas terhadap situasi tenang ketika itu muncul di kalangan generasi muda. Salah satu gerakan pemuda muncul dilakukan oleh Robert Jasper Grootveld. Ia muncul sebagai anti-rookmagier atau penyihir anti asap rokok, suatu gerakan yang menentang rokok. Ia mencoret-coret iklan rokok di Amsterdam dan menggantinya dengan kata kanker. Grootveld mengadakan pertunjukan di sekitar patung seorang anak kecil di pusat kota Amsterdam. Patung itu adalah hadiah dari seorang pemilik pabrik rokok. Pertunjukan tersebut segera menarik minat masyarakat Belanda. Slogan Grootveld adalah, seorang perokok yang puas bukanlah seorang penghasut, dan seorang perokok yang puas tidak menghisap rokok biasa, melainkan marijuana. Beberapa waktu kemudian, pertunjukan di sekitar patung tersebut dikuasai oleh Provo-beweging atau gerakan Provo. Kata Provo diambil dari kata kerja provoceren yang berarti menghasut. Pada 12 Juli 1965 terbit edisi pertama majalah Provo. Seorang pegiat Provo, Roel van Duin, menulis sebuah artikel yang berisi aksi menentang bom dan negara makmur yang menindaklanjuti orang. Gerakan Provo ini menentang kapitalisme, komunisme, fasisme, birokrasi, militerisme, snobisme, profesionalisme, dogmatisme, dan otoritarisme. Inti gerakan Provo adalah menghentikan rasa takut terhadap penguasa, rasa takut terhadap sanksi ekonomi seperti membayar denda. Aspek penting gerakan Provo adalah sikap main-main, dan mereka bahkan menolak menanggapi polisi secara serius. Koze Klooster, salah seorang pegiat Provo, melakukan aksi membagikan kismis kepada orang yang lalu lalang di jalan untuk mengejek kekikiran orang Belanda. Aksi tersebut belum pernah dihadapi polisi dan membuat kepolisian merasa dipermalukan. Pada dasarnya, gerakan Provo bukanlah gerakan paham politik, tapi justru mendapat dukungan dari kelompok kiri dan para mahasiswa. Gerakan ini mendapatkan dukungan dari beberapa penulis Belanda. Provo bahkan mendapatkan 1 kursi dalam Dewan Perwakilan Daerah di kota Praja Amsterdam. Berbagai ide muncul dari gerakan Provo, antara lain het Witte Vissenplan atau rencana sepeda putih, yaitu menutup pusat kota Amsterdam dari kendaraan bermotor, kecuali tram dan bis. Untuk transportasi dari masyarakat disediakan sepeda bercat putih yang tidak dikunci. Het Witte Vrouwenplan, rencana wanita putih, yaitu menyediakan dan memberikan informasi mengenai kontrasepsi kepada para gadis remaja di klinik kesehatan. Informasi ini juga diberikan di sekolah-sekolah. Het Witte Lijkenplan, atau rencana mayat putih, yaitu memberikan tanda dengan cat putih di tempat atau lokasi korban kecelakaan lalu lintas jalan raya. Gerakan Provo juga memprotes persoalan tempat tinggal dan pencemaran lingkungan. Gerakan Provo dihentikan pada bulan Mei 1967. Gerakan Provo lalu dilanjutkan oleh Kabouters atau Kurcaci pada 1970. Mereka mendapatkan 2 kursi di Dewan Kota Praja Amsterdam. Isi gerakan mereka tidak jauh berbeda dengan Provo, seperti lingkungan hidup. Tujuan penting mereka lainnya adalah toleransi. Kabouters memberikan contoh tentang izin untuk pornografi di Denmark yang membuat kejahatan berkurang 30%. Tak lama kemudian, pemerintah Belanda mengizinkan hal tersebut. Pada tahun 1960-an, kaum perempuan Belanda mulai bergerak. Dalam sejarah Belanda, gerakan feminisme ini merupakan gerakan perempuan kedua. Gerakan perempuan pertama terjadi pada tahun 1900-an. Ketika itu, mereka menuntut persamaan hak dalam pendidikan, pekerjaan, dan fungsi umum. Keberhasilan gerakan perempuan Belanda pertama adalah diberikannya hak dalam pemilihan umum pada tahun 1919.
Pada tahun 1998, didirikan kelompok aksi Man, Vrouw, Maatschappij atau pria, perempuan, masyarakat. Kelompok ini mendiskusikan posisi perempuan serta pembagian peran antara perempuan dan pria. Antara lain, hak mendapatkan pendidikan lebih lanjut dan fungsi-fungsi penting dalam masyarakat. Salah satu gerakan perempuan terkenal pada akhir tahun 1960-an adalah Dole Mina. Nama ini diberikan untuk mengenang Wilhelmina Drucker, salah satu tokoh pegiat emansipasi perempuan pada awal abad ke-20. Seperti Provo, para pegiat Dole Mina menjalankan aksi mereka yang bersifat main-main. Misalnya mereka menempelkan tulisan di perut mereka, Baas in eigen buik, yang berarti berkuasa atas perut sendiri. Aksi ini adalah untuk memperjuangkan disahkannya undang-undang abortus. Pegiat Dole Mina berpendapat bahwa kaum perempuan harus dapat menentukan sendiri apakah ia akan membiarkan kehamilannya atau mengakhirinya. Camera roll. Slide 13 take 1. Aksi-aksi Dole Mina tersebut mempengaruhi politik praktis. Pada tahun 1974 dibentuk Komisi Emansipasi dan pada tahun 1977 diangkat Staatssekretaris untuk urusan emansipasi yang bekerja di bawah menteri. Ada beberapa inisiatif dalam masyarakat terkait dengan gerakan perempuan seperti aksi Mary Worldweiser atau Mary Kejarlah Pengetahuan untuk mendorong anak-anak perempuan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian ada aksi Vrouwen tegen seksueel geweld atau perempuan penentang kekerasan seksual. Kemudian pusat-pusat penampungan yang membantu para perempuan yang tidak menginginkan kehamilan, serta pusat-pusat penampungan bagi perempuan yang dianiaya. Gerakan emansipasi perempuan pada periode 1980-an kembali mendesak adanya persamaan hak dalam pekerjaan dan pendidikan. Pergeseran dalam masyarakat juga terjadi pada periode ini. Banyak pasangan memilih bentuk hubungan selain perkawinan, misalnya samenwonen atau tinggal bersama, yaitu hidup bersama tanpa ikatan perkawinan selama beberapa tahun sebelum memutuskan untuk menikah. Fenomena lain yang muncul adalah LAT relasi atau living apart together, yaitu hubungan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan banyak hal secara bersama-sama tetapi tinggal terpisah karena mereka tidak mau kehilangan kebebasan dan ingin beban pajak yang lebih ringan. Selain itu, ada pula para perempuan yang menginginkan anak tetapi tanpa bersuami. Mereka di sini disebut BOM, bewust ongehuwde moeder, yaitu ibu yang dengan sadar tidak menginginkan perkawinan. Gerakan besar lain dari masyarakat Belanda pada tahun 1980-an adalah gerakan menentang penempatan rudal jelajah di Belanda atas keputusan NATO. Masyarakat Belanda melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Amsterdam pada 21 November 1981. Aksi tersebut diikuti oleh lebih dari 400.000 orang. Oleh kalangan NATO, gerakan menentang masyarakat Belanda disebut Hollanditis. Kami juga menyediakan materi dan tautan video YouTube yang dapat digunakan rekan pembelajar untuk lebih memahami materi. Selain itu, ada kuis, latihan, dan tugas yang harus dikerjakan oleh rekan pembelajar untuk mengetahui sejauh mana rekan pembelajar memahami setiap materi. Baiklah rekan pembelajar, demikian video untuk sesi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar. Feel sukses!